Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung bersama Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan untuk melihat updatean energi love life-nya kamu bersama dengan seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Namun sebelum Mari memulai tarik kartu tarot, wajib Mari sampaikan di sini bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai. Situasi yang kamu hadapi bersama dengan CD ya adalah Three of Cup reversal di sana. Kemudian di situ ada King of Pentacles. Dan kemudian di situ ada kartu dari Six of Cup. Oke, baik. Kemudian mari tarik energi berikutnya di sini. Page of Swords reversal, Page of Cup reversal lagi, Four of Wands reversal lagi. Kemudian di situ ada kartu The Hermit dan kemudian di situ ada kartu The Emperor. Ya. Jadi ada seseorang di sini ya, untuk apa adanya di meja tarot. Baris pertama ini menggambarkan energi dari seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Tapi seperti Mari sampaikan di awal, ini bisa saja ternyata energinya kamu dalam dunia nyata ya. Nah, begini, ketika berinteraksi dengan kamu, sisi dari kekanak-kanakan si dia ini nampaknya keluar gitu ya. Jadi apa-apa yang belum bertumbuh di dalam dirinya itu keluar. Misalnya apa yang belum bertumbuh secara emosional. Nah, misalnya kayak gitu ya. Secara emosional. Jadi selama ini ternyata dia adalah seseorang yang rapuh di dalam. Tampilan dia di luar bisa saja itu tampilan pria maco, pria gagah gitu ya. Sisi kebapakannya di situ kelihatan gitu ya. Atau seorang wanita yang gagah gitu ya, berani gitu ya, independen terlihat gitu. Seseorang yang kok kayaknya memegang kendali dalam bukan hanya hidup dia sendiri, tapi juga untuk beberapa ini bisa jadi tulang punggung bagi keluarganya dia gitu ya. Ini bisa seseorang yang sudah menjadi panutan di sosial masyarakat, beberapa mungkin sudah sukses sebagai pebisnis di sana, menempati posisi-posisi yang bagus ya di instansi-instansi baik itu swasta ataupun pemerintahan gitu ya. Nah, ini juga bisa nunjukin orangnya itu sudah tua usianya, sudah banyak usianya. Bahkan ada beberapa momen dia ini dijadikan sebagai pemimpin, katakan gitu ya. Orang yang dipercayai untuk mengelola sebuah unit gitu ya, entah itu unit kecil ataupun unit besar gitu. Nah, tetapi ternyata di dalam hubungan asmara dengan kamu, nah di situ dia baru menemukan, wah, ternyata aku ini orangnya rapuh ya. Ternyata aku ini orangnya kayaknya agak kurang bisa bersimpati dengan orang lain. Agak kurang bisa berempati dengan orang lain. Kok kadang-kadang aku ini bisa kayak sumbu pendek ya. Untuk percintaan itu sebuah hal yang sulit baginya aku gitu. Tapi kalau mengelola hal-hal besar aku bisa. Tapi jangan masuk ke percintaan. Giliran udah ceritanya hati, perasaan. Nah, di sini bisa dia kayak sadar diri bahwa dia kacau di sana. Nah gitu ya. Beberapa mungkin bahkan di sini kayak yang mencintai orang lain itu ya dengan kelembutan itu dia sulit gitu. Beberapa sebesar apapun rasanya dia ya terhadap kamu, dia nggak bisa ekspresikan dengan romantis gitu loh. Tapi dia hanya kayak yang menunjukkan tegang, keras gitu ya, kaku di sana gitu loh. Karena boleh jadi ini caranya dia dibesarkan, atau ini pengaruh dari sosial budayanya dia gitu loh ya. Jadi seseorang tuh yang tidak diizinkan untuk bermain-main tentang perasaan sejak kecil. Misalnya gini, anak laki-laki nggak boleh nangis, cengeng gitu ya, nggak boleh gitu loh. Jadi sosial budaya parentingnya dia itu kayak yang membuat dia merasa asing
dengan perasaan diri dia sendiri. Jadi dia banyak menolak, dia banyak diajari untuk menolak gitu ya. Nggak boleh bersedih, nggak boleh di situ merasa romantis, nggak boleh di situ manja gitu ya. Dilarang dia. Nah, dan ini akhirnya mempengaruhi caranya dia berrelationship dengan kamu. Gitu ya. Berrelationship. Makanya nggak usah heran kalau simpati dan empati dari dia ini kelihatan rendah gitu ya. Kelihatan di situ rendah. Gitu. Jadi dia kayak bolak-balik diajak untuk maco aja gitu loh. Diajak untuk keras aja dalam hidup. Itu ya. Jadi itulah yang membuat dia kayak ngerasa berinteraksi dengan kamu jadinya susah. Menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga kalian. Ini susah dianya. Gitu. Karena tidak dibiarkan dia untuk mengakses apa itu indah gitu ya. Apa itu damai. Apa itu dicintai, apa itu mencintai, apa itu kenyamanan, tidak dibiarkan, apa itu merasa sedih. Jadi kalau dia ini ya untuk beberapa bisa ngelihat kamu nangis, dia kayak apa sih nangis-nangis saja, nah kayak gitu. Jadi dia bisa kayak yang energinya itu kayak yang culas sama kamunya. Nah di sana ya, culas dia untuk berinteraksi dengan kamu. Nah, kita ya di sana. Jadi di sini akhirnya kamu tuh kayak nggak ngerasa bisa aman dengan dia. Ini kalau mari lihat ya. Tapi di sini ya untuk beberapa dia ini tidak mau menyerah ya, gini, dia ini kan udah menemukan tentang sisi dirinya dia gitu ya. Oh, yang tadi Mari sampaikan itulah tentang gambaran dia. Oh, ternyata aku kayak gitu ya. Oke, aku sekarang tuh akan belajar. Nah, di situ ya. Untuk beberapa dia ini telah menjumpai gurunya dia. Ada seseorang di situ yang mulai mengajari dia tentang spirit gitu loh. Tentang bagaimana caranya menjadi manusia. Nah, beberapa dia tidak mencari guru di luar, tetapi dia masuk ke perenungannya dia, menjumpai guru yang ada di dalam dirinya dia. Nah, gitu ya. Udah masuk dia ini ke spiritual kalau Mari lihat. Gitu. Tapi memang dalam menyembuhkan, ini kan harus dia sembuhkan ini sisi anak-anaknya dia ya, sisi masa lalunya dia, katakanlah begitu ya. Jadi dalam posisi untuk menyembuhkan ini, dia itu memang progresif gitu ya. Dia itu yang kayak nggak bisa, habis menemukan, rentannya aku begini ya. Ada sikap di dalam diriku itu yang nampaknya keliru ya. Nah gitu. Enggak yang cukup hanya dengan menemukan, tapi dia di situ menyembuhkan ya. Menerima, kan dia udah masuk fase menerima. Sekarang dia masuk ke fase penyembuhan. Setelah penyembuhan baru dia nanti masuk fase pertumbuhan. Nah disitulah nanti dia baru bisa berinteraksi dengan kamu cukup baik kayak kita ya. Tapi itu progresif loh ya. Nggak bisa ditemukan hari ini besok lusa tuh langsung berubah, itu nggak bisa. Karena patternnya kita ini ya, dia mungkin sudah dengan prinsip hidup seperti ini tuh atau gaya hidup seperti ini tuh udah katakanlah puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun mungkin modelnya kayak gitu ya. Nah jadi untuk menghilangkan bekas yang telah tertanam selama 50 tahun ini, 30 tahun. Ini kan nggak bisa ya 1-2 hari gitu, nggak bisa gitu. Kita real aja lah. Kita real aja. Kita nyata-nyata aja ngomong di sini ya. Dia tuh kan harus perlahan-lahan di sana. Nah, tapi yang perlu kita tepuk tangan di dia di sini, dia sudah pengen berubah gitu ya. Sudah pengen berubah dia di sana. Gitu. Nah, makanya untuk beberapa kamu akan melihat ya, orang ini bisa kayak yang tetap berjarak dari kamu. Nah, gitu, tetap berjarak dari kamu. Nah, kalau Mari bilang seperti ini ya, kalau boleh saran, nggak usah saran ya.
nggak salah saran. Nah, jadi begini, mari lihat akhirnya kamu ngerasa kayak yang tidak nyaman dengan dia. Kamu merasa kayak yang was-was sama dia, kayak gitu ya. Kayak kamu ngerasa terancam oleh dia, kayak gitu ya. Di sini ada yang entah ini kamu, entah ini dia gitu ya. Ini yang kayak pernah mencoba untuk benar-benar mencairkan suasana gitu ya. Yang kayak, tapi ini boleh jadi dia sebenarnya ya. Kayak dia juga pengen ngelembutin kamu gitu ya. Dia juga kayak yang pengen menggugah hatinya kamu gitu loh. Tapi dia bisa juga di situ kayak ngerasa dia tertolak oleh kamu gitu. Karena kalian ini dua orang yang punya karakter, yang sudah punya karakter gitu ya. Kamu juga sudah punya pattern-pattern hidupnya kamu, dan jangan-jangan bukan hanya dia saja di sini yang kaku, yang keras, tapi kamu juga bisa kaku dan keras. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia yang kayak pengen ngobrol dari hati ke hati dengan kamu, ngobrol dengan cara yang manja ke kamu gitu ya, mencoba untuk menyentuh hatinya kamu gitu. Nah, tetapi di situ bisa kamunya tidak ngeh juga gitu loh. Kamunya tidak merespon dia dengan level yang sama. Nah, jadi jangan-jangan kamu yang men-trigger dia mengingat tentang apa-apa yang harus dia sembuhkan dari dirinya, yaitu merasa tertolak gitu ya, keluar itu tertolak, merasa tidak dihargai gitu ya. Nah, di sana merasa tidak diperdulikan gitu. Mungkin kamu niatannya mau membangun dia gitu ya. Karena bisa jadi kamu di sini juga energinya energi orang yang cukup bisa memberikan pengaruh ya, dari cara kamu ngomong gitu, cara kamu bersikap gitu ya. Nah, jadi di sini kamu, entah kamu sadari atau enggak, memang hadirnya kamu dalam hidupnya dia itu memberikan dampak besar ya bagi dia gitu. Dan jangan-jangan kamu menambah-nambahi juga gitu loh, bahwa dia tidak boleh terlalu menunjukkan sisi lemahnya dia, sisi rentannya dia. Bisa-bisa di sini kamu tidak menerima gitu. Akhirnya dia sulit untuk masuk sama kamu gitu. Akhirnya hubungan kalian ini ya, secara tampak luar mungkin ini bisa baik-baik saja, tetapi dari sisi dalam, sisi jiwa, di sini bisa yang tidak kena gitu ya. Jadi dia di situ bisa yang jadi seseorang yang kayaknya semakin pengen ya berjauhan dengan kamu, tapi secara jiwa ya, bukan secara fisik di sini. Secara jiwa dulu gitu. Yang dia pikirkan di sini adalah jiwanya, karena dia bisa yang kayak ngerasa kosong. Dia kayak ngerasa, iya aku punya relationship, tapi kok figur kekasih itu nggak aku dapat di sini. Nah, gitu ya. Figur kekasih, figur pecinta, aku nggak dapat. Aku nggak dapatkan dari kamu, dan aku tidak bisa mengeluarkan sisi pecintanya aku itu dari dalam diriku, karena kayaknya kamu tuh menolak sisi aku yang itu. Nah, di sana ya, kamu menolak sisi aku yang aku ini boleh menangis, aku ini juga ada kerapuhan. Rasa-rasanya aku tidak diterima oleh kamu. Nah gitu. Kalau aku ngomong apa, kamu langsung melibas. Kamu langsung yang bilang, ngomong apa kamu? Nggak ada betul itu pemikiran kamu. Salah itu pemikiran kamu.
Mungkin kamu langsung melibas di sana. Gitu ya. Agak sulit kamu untuk menerima unek-uneknya dia. Mungkin bagus sih niatannya kamu. Kamu mau membentuk dia jadi orang yang kuat gitu ya, jadi orang yang bertanggung jawab, jadi orang yang luar biasa gitu. Diterima menjadi pemimpin dan segala macam. Tapi itu tadi, lupa kalian bermain-main di sisi kanak-kanaknya kalian. Canda-canda gitu ya, ketawa-ketawa, gelitikan-gelitikan, cerita-cerita tentang yang lucu-lucu gitu ya. Nampaknya Mari rasa ini butuh dihadirkan ini sebagai pewarna dalam relationship. Ndak yang ceritanya tuh serius kabeh. Jangan yang kayak gitu. Nampaknya ini yang kalian butuhkan. Nampaknya bercerita tentang hal remeh-temeh yang gak penting-penting gitu ya. Itu sekali-sekali butuh yang kayak relaksasi gitu ya. Gak usah dulu mikirkan tentang anak lah, tentang apalah. Gak usah dulu gitu loh. Ya. Ada butuhnya di sini tuh kayak yang gaya-gaya Upin Ipin dulu gitu ya. Gaya-gaya Suneo yang ringan-ringan, yang santai-santai gitu loh. Yang itu yang nampaknya ndak ada di relationship-nya kamu dengan dia ini. Gitu. Kurang happy-happy-nya. Kurang happy-happy-nya. Itu ya. Kurang happy-happy-nya di sini. Happy-happy yang lurus loh ya, bukan happy-happy liar ya. Ndak. Bukan ke situ maksudnya Mari. Bukan keliaran, tapi memang ini berbahagia, bersenang-senang, santai, yang kayak gitu tuh butuh di sini ya. Nah, jadi kamu punya prinsipnya kamu, dia juga akhirnya berprinsip juga ke kamu. Nah, jadi di sini kayaknya tahu ini sebenarnya sama-sama saling sayang. Setidaknya ada salah seorang di sini tuh yang mengakui bahwa aku sayang dia. Gitu. Sebenarnya aku sayang sama dia. Bukan hanya sekedar cinta, tapi di sini sayang dan menjadi cinta gitu loh. Tapi nampaknya tidak diberikan ruang di sana. Gitu ya. Mungkin memang beberapa dari antara kalian ya, ada yang di sini kalau Mari lihat jangan-jangan sudah agak-agak fase diam-diaman gitu ya. Semakin diam-diaman justru di sini. Semakin diam-diaman. Semakin kok kayaknya tidak merespon satu sama lain. Tapi di sana dia, Mari lihat ya, ini masih selalu kayak pengen tahu kamu ini kayak gimana sih sesungguhnya ke dia. Gitu loh. Namanya sesungguhnya dia ini cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi bisa dia kayak ngerasa dia ini ya cintanya bertepuk sebelah tangan. Gitu. Cintanya terabaikan oleh kamu. Gitu. Kamu meninggalkan dia di sini. Ketika kamu meninggalkan dia, saya rasa dia masuk dalam kesepian ya. Masuk dalam kesepian di sini. Gitu. Tapi dalam kesepian dia ini memang terkadang mungkin dia di situ mau menangis tapi dia takut untuk menangis. Ya itu tadi ya, takut dia karena udah kena dogma dia di sini kan. Takut dia menangis. Gitu. Tapi dia nggak bisa bilang bahwa aku sebenarnya nggak masalah kok. Dia nggak bisa bilang gitu. Dia sedang ada masalah di sini. Dengan berrelationship dengan kamu. Ya, apalagi sikap kamu yang mungkin diam sama dia, ya, semakin dingin sama dia. Bisa di situ dia yang semakin ngerasa kayak yang hampa gitu loh. Boleh jadi ya tadi ya, ini bukan meninggalkan secara fisik, tetapi di sini meninggalkan secara spirit gitu loh, jiwa. Nah ini dia ya. Kalau Mari lihat gambaran kamu bersama dengan pasangannya kamu, sebenarnya ini bisa dinyalakan di sini.
ya, bisa dinyalakan. Nah, mungkin beberapa di sini ada yang kayak mengikat pasangan, ya, mengikat pasangan dengan tujuan untuk kebahagiaan diriku. Jadi yang dipentingkan di sini adalah diriku, gitu. Keakuan di dalam hubungan ini Mari rasa masih cukup kenceng, ya, masih cukup kenceng. Kalau dia melakukan ini, aku akan bahagia. Kalau dia melakukan itu, aku akan bahagia. Kalau dia melakukan seperti itu, aku akan menderita. Dan itu tidak boleh. Nah, di sana. Jadi ini kayak yang kontrol ketat, ya. Kontrol ketat di sini kalau Mari tangkap. Gitu. Atau merasa dikontrol dengan ketat, merasa terjebak, menjebak dan terjebak. Gitu ya. Demi kepuasan diri sendiri. Nah, di situ, ya, demi kepuasan diri sendiri. Jadi hubungan ini kayak hubungan udah modelnya tuh mekanis gitu loh, gitu ya. Ini hubungannya sudah hubungan yang mekanis banget. Udah kayak yang bukan manusia lagi di sini yang bermain, gitu ya. Tapi seperti yang manusia. Kalau manusia itu kan ada dia dimensinya, ya. Dimensi manusianya juga dimensi spiritnya, dimensi rasa, ya, dimensi rasa marah, benci, atau bahagia, senang, gitu ya, terharu, rasa rentan, gitu ya. Nah, yang rasa-rasa ini Mari rasa tuh yang kayak tidak dibiarkan dia untuk tumbuh di sini. Nah, itu ya, tidak dibiarkan tumbuh, tidak dikasih dia ruang di hubungan ini. Nah, kita. Nah, bisa kamu yang kayak mauku hidupku yang seperti ini, ya, mauku hidupku yang seperti itu. Nah, disitulah kamu, ya, beberapa akhirnya menangkap bahwa dari dia kamu mendapatkan tantangan-tantangan. Itu ya. Dari dia kamu mendapatkan tantangan-tantangan. Nah, untuk yang merasa bahwa mendapatkan tantangan dari dia, saya rasa untuk saat ini, ya, kamu memang agak mulai lentur di situ, ya, mulai lentur. Yang kayaknya kamu bilang, udah, aku mengambil keputusan aja, gitu ya. Aku semakin tidak peduli aja sama dia, gitu loh. Aku semakin nggak peduli aja sama dia. Sepertinya kamu kayak yang tidak mau bertahan dalam relationship-nya kalian ini. Tapi padahal enggak sih. Padahal kamu masih ada di circle kehidupannya dia. Hanya mungkin eksistensinya kamu dalam hidupnya dia itu yang nampaknya agak-agak berkurang di situ. Ya, nampaknya agak-agak berkurang. Jadi kalau Mari bilang, ya, hubungan ini tuh dihidupkan lagi dengan sentuhan, dengan belayan, kata-kata mesra, kata-kata indah, gitu ya. Butuh di sini. Butuh tampaknya dihadirkan dari, iyalah, ya itu aja lah, ya, keromantisan Mari rasa, ya. Keromantisan dalam hubungan ini tuh perlu dipercikkan lagi. Perlu dihidupkan kembali. Nah, di sana. Ini bisa kaku sebagai kamu suami, peranmu suami, peranku istri, peranmu cowok, peranku cewek. Nah, hanya sekedar peran di situ, gitu ya. Tapi menyentuh hati masing-masing. Nah, ini yang nampaknya agak kurang, gitu. Padahal mungkin kamu dan dia, ya, terutama dia, ya. Padahal terutama dia butuh dihidupkan lagi tuh. Dari sisi yang tadi Mari katakan, sisi kanak-kanaknya tuh, butuh diterima itu. Sisi anak-anak itu kayak gimana kita ngomong sama anak-anak? Ih, pandainya, ih, cantiknya hari ini, arum. Kan gitu-gitu ya ngomong sama anak-anak, ya. Nah, nampaknya Mari dia butuh untuk dihidupkan dari sisi yang di sebelah sananya itu, gitu ya. Biar ini hubungan kalian itu bukan hanya hubungan sekedar formalitas saja, tapi hidup dia. Jiwa dan raga, lahir dan batinnya ini hidup. Nah, terutama, ya, menghidupkan sendirilah dulu, ya.
Mari nggak bilang kamu men-trigger dia dari sisinya itu, tapi nampaknya kamu juga butuh men-trigger dirimu dari sisi yang itu juga. Sama kalian ini, sama kalian. Jadi nggak bisa kamu itu akan ngomong manja-manja ke dia atau memanjakannya dia apabila kamu tidak ngomong dengan lembut, apabila kamu tidak memanjakan dirinya kamu sendiri. Nggak akan mungkin bisa, itu akan menjadi beban bagi kamu. Nah, di sana ya. Jadi kalau Mari rasa mungkin memang masuklah kalian ke diri kalian masing-masing. Dia sudah masuk di sini ya. Dia sudah masuk, dia sudah melihat tentang siapa sih jiwanya dia atau bagaimana sih kondisi level kesadarannya dia. Dia sudah mulai belajar masuk ke sana. Nah, kamu juga ajaklah dirinya kamu gitu ya, bermain-main di dunia rasa, kaji roso yang gitu itu ya bahasa spiritual Jawanya. Oke, baik ya. Jadi dalam pembacaan ini ditujukan kepada siapa? Mari akan tarik ini koin-koin. Koin-koinnya nunjukin inisialnya kamu atau inisialnya dia, zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Oke, baik. Kita mulai dari inisial B. Bagus, H. Hati, P. Pelita, T. Tahu, M. Madu, J. Jujur, Y. Yanti, I. Istimewa, C. Cinta, R. Raga, X. X-Men, D. Dunia, O. Obat, E. Elang, kemudian S. Suka. Nah, itu aja ya untuk ini. Saya masuk kita ke zodiak ya. Gemini di sana ada energi dari Aries, ada energi dari Pisces, Leo hadir, Sagittarius. Di sini ada Capricorn, ada energi dari Aquarius, ada energi dari Aries, energi dari Virgo, ada Taurus di sana, Scorpio hadir. Kemudian di situ ada energinya dari Libra ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.